Halo guys, sebelum menonton video ini, kalian jangan lupa like and subscribe video ini karena subscribe itu gratis guys, gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Rizky. Saya dari kelas T3SS. NIM saya 1917-245. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai gambar teknik, yaitu chapter 1. Mari teman-teman kita lihat, simak video kita. A few moments later. Chapter 1, materi menggambar teknik. Sejarah gambar teknik. Gambar sebagai bahasa teknik. Walaupun orang di seluruh dunia berbicara dengan bahasa yang berbeda, suatu bahasa gambar yang umum telah ada sejak awal waktu. Bentuk tulisan yang paling awal adalah melalui bentuk gambar. Misalnya, hieroglifis Mesir. Kemudian, bentuk-bentuk ini disederhanakan dan menjadi simbol-simbol abstrak yang dipakai dalam bentuk tulisan. Jadi, sebuah gambar adalah suatu bentuk goresan yang sangat jelas dari benda nyata, ide, atau rencana yang diusulkan untuk pembuatan atau konstruksi selanjutnya. Gambar mungkin berbentuk banyak, tetapi metode membuat gambar yang sangat jelas adalah sebuah bentuk alami dasar dari komunikasi ide-ide yang umum. Bahasa gambar. Gambar teknik paling awal yang pernah ada adalah gambar denah untuk sebuah rencana benteng yang digambarkan oleh insinyur bangsa Kaldean kira-kira 40 tahun yang lalu, yang bernama Godeah, yang diukir pada kepingan batu. Gambar itu dibuat serupa dengan denah yang dibuat oleh arsitek zaman sekarang. Walaupun sudah berusia 4000 tahun, tetapi para insinyur dapat membaca gambar itu. Dengan kata lain, gambar dapat dipakai sebagai alat komunikasi yang paling efektif dibandingkan dengan bahasa tulisan. Perkembangan gambar dan keadaan teknik. Sejak permulaan sejarah, perkembangan pengetahuan teknik telah disertai dan sangat memungkinkan oleh suatu gambar yang sesuai. Saat ini, hubungan dekat antara penerapan teknik dan ilmu pengetahuan dalam bahasa gambar umum lebih penting dari yang pernah ada pada sebelumnya. Maka, para insinyur atau ilmuwan dan teknisi yang mengabaikan atau kurang bagus dalam cara penyampaian penyataan prinsip di bidang teknik adalah buta huruf dan jabatan. Bahasa gambar sebagai bahasa universal yang digunakan di seluruh dunia. Gambar teknik juga mempunyai susunan tata bahasa dan strukturnya. Artinya, dalam gambar ada aturan tertentu yang seragam. Seragam dalam bentuk dan maksud agar mudah dipahami dan dimengerti oleh semua orang. Adapun juga aturan tersebut dinamai normalisasi. Di dalam dunia internasional, bahasa internasional menangani masalah normalisasi adalah International Standard Organization atau yang bisa disebut ISO. Badan ini mengurus normalisasi di bidang teknik, kecuali untuk listrik dan elektronika. Dan untuk bidang elektronika sendiri ditangani oleh ISE atau yang bisa disebut International Commission Electronical. Kemudian sifat-sifat gambar. Sifat-sifat gambar dapat berupa tujuan, yaitu antara lain 1.
internasionalisasi gambar agar supaya tujuan pembagian kerja secara internasional dan perkenalan dengan teknologi asing. Maka penunjukan-penunjukan dalam gambar harus sama secara internasional maupun ketentuan-ketentuan dari pengertian cara-cara penunjukan dan lambang harus diseragamkan secara internasional. Yang kedua, mempopulerkan gambar dalam lingkungan teknologi tinggi. Akibat dikenalnya teknologi, golongan yang harus membaca dan mempergunakan gambar meningkat jumlahnya. Akibatnya, diperlukan mempopulerkan gambar. Yang ketiga, perumusan gambar hubungan yang erat antara bidang-bidang industri yang berlainan, seperti permesinan, struktur, kapal, dan lain-lain. Untuk mempersatukan dalam bentuk suatu proyek, diperlukan perumusan yang tepat dalam mengidentifikasi standar-standar gambar masing-masing. Yang keempat, sistematika gambar dalam gambar kerja. Isi gambar menyajikan banyak perbedaan-perbedaan, tidak hanya dalam penyajian bentuk dan ukuran, tetapi tanda-tanda toleransi ukuran, toleransi bentuk dan keadaan permukaan juga. Yang kelima, penyederhanaan gambar. Penghematan tenaga kerja dalam menggambar adalah penting, tidak hanya untuk mempersingkat waktu, tetapi juga untuk meningkatkan mutu rencana. Oleh karena itu, penyederhanaan gambar menjadi masalah penting untuk menghemat tenaga dan gambar. Yang keenam, modernisasi gambar bersamaan dengan kemajuan teknologi. Standar gambar juga telah dipaksa pengikutnya. Dapat disebutkan di sini cara-cara modern yang telah dikembangkan seperti misalnya pembuatan film mikro, mesin gambar otomatis dengan bantuan komputer, atau perencanaan dengan bentuk bantuan komputer. Pengertian gambar teknik secara harfiah. Gambar teknik adalah suatu alat komunikasi visual. Yang kedua, teknik atau metode, cara kerja bersistem atau cara sistematis dalam pengerjaan sesuatu. Jadi, gambar teknik adalah metode komunikasi secara visual dalam penyampaian informasi hasil rancangan suatu produk secara antara lain komunikatif, yaitu mudah dimengerti. Yang kedua, normatif, yaitu sesuai aturan. Yang ketiga, akurat, yaitu presisi tepat teknisnya. Yang kelima, efektif, yaitu tepat guna. Fungsi gambar teknik. 1. Penyampaian informasi. Saat ini antara perancangan dan pembuat tidak lagi merupakan salah satu orang yang sama, tetapi menjadi dua pihak yang berbeda, sehingga antara keduanya perlu alat informasi. Di sini peranan gambar teknik sebagai penyampaian informasi. Yang kedua, sebagai bahan dokumentasi. Gambar teknik merupakan dokumen yang sangat penting bagi dunia industri untuk digunakan sebagai informasi bagi pengembangan dan yang akan datang. Yang ketiga, sebagai menuangkan gagasan untuk pengembangan. Gagasan seorang perancang atau pembuat benda-benda teknik mula-mula berupa konsep dalam pikiran. Konsep abstrak itu kemudian dituangkan dalam bentuk gambar. Standarisasi gambar. Pengertian standarisasi gambar yaitu aturan-aturan yang disepakati bersama
antar orang-orang, antar organisasi perusahaan. Untuk lingkup negara disebut sebagai nasional, dan untuk lingkup antar negara disebut standar internasional. Yang kedua, fungsi standarisasi yaitu sebagai memberikan kepastian, menyeragamkan penafsiran, memudahkan komunikasi teknik, memudahkan kerja sama antar perusahaan, memperlancar produksi dan pemasaran. Adapun juga macam-macam standarisasi yaitu dari dunia Jepang bisa disebut JIS atau Japanese Industrial Standard. Yang kedua dari Belanda NNI, Netherlands Normalische Institute. Yang kemudian ada juga dari Jerman, Amerika, dan ada juga dari Indonesia yang dapat kita sebut SNI, Standar Nasional Indonesia. Adapun juga alat bantu menggambar antara lain menggunakan CAD, Computer Aided Design, suatu program komputer yang digunakan untuk membantu dalam pembuatan desain teknik. Mesin gambar, sebuah gambar, alat yang dilengkapi dengan mekanisme gerak sejajar yang terdiri 4 batang penghubung yang dapat menggantikan alat-alat konvensional. Adapun juga alat gambar antara lain yang dapat kita lihat di layar yaitu mesin gambar, kemudian pensil mekanik, mistar segitiga siku-siku. Ada juga penghapus dan busur derajat. Kemudian ada juga jangka sorong, mal huruf dan angka. Kemudian ada juga mal berbentuk. Terus ada rapido atau pena gambar. Rapido atau pena gambar sendiri mempunyai ketebalan antara lain 0,1 mm, 0,2 mm, 0,3 mm, 0,5 mm, 0,7 mm, 1 mm, dan 2,0 mm. Ada juga media gambar, yaitu kertas gambar. Kertas gambar yang sering digunakan yaitu kertas gambar karkil. Ukuran kertas gambar dinormalisasikan dengan seri A. Ukuran dasar seri A ini adalah AO dengan luas 1 M2 atau yang disebut meter kubik. Sedangkan ukuran kertas lain dengan membagi ukuran kertas AO dengan membagi ukuran menjadi lebih kecil. Seperti dapat dilihat pada tabel di samping kiri. Ukuran kertas gambar dengan size A0, A1, A2, A3, A4, dan A5. Ada juga pembagian kertasnya bisa dilihat di bawah ukuran kertas standar. Yang A1 terlihat lebih besar, A2 yang sedang, A3 dan A4 dan A5 mengecil. Adapun juga bentuk-bentuk garis. Bentuk garis sendiri dihasilkan dari jenis-jenis pensil, yaitu pensil H, B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, dan 8B. Ada juga contoh goresannya antara lain dengan dapat kita lihat di gambar, yaitu dari garis terkecil atau juga garis yang tipis sampai garis yang tertebal. Garis contoh goresan tersebut ada juga kegunaannya, yaitu membuat perencanaan dan sketsa, kemudian membuat outline dan arsir, terus untuk keperluan tertentu seperti menggambar karakter air, kaca, dan lain-lain. Ada juga macam-macam garis, antara lain visible line adalah garis benda yang langsung nampak. Hidden line adalah garis benda yang tidak langsung nampak. Kemudian
Centerline adalah garis sumbu benda atau bidang yang simetris atau benda yang mempunyai bentuk dasar lingkaran. Dan juga dimension line adalah garis yang menunjukkan ukuran atau dimensi dari benda. Phantom line adalah garis yang menunjukkan posisi lain dari benda yang bisa berubah posisi. Cutting plane line adalah garis yang menunjukkan tempat pemotongan benda pada gambar potongan. Kemudian construction line adalah garis bantu ketika membuat sketsa gambar. Section line adalah garis arsiran untuk bagian benda yang terkena potongan atau gambar potongan. Oke, terima kasih. Terima kasih telah menyimak atau mendengarkan presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.